Halo teman-teman semua dan Ibu Nisa Gulma. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan ya. Perkenalkan, kami perwakilan dari HG5. Saya sebagai moderator Twinta Donald Ginting dan bersama rekan saya, Maria Helena, akan menjelaskan terkait materi teknologi informasi dan komunikasi untuk perkembangan kasus bencana gempa yang ada di Indonesia berbasis website BMKG Indonesia dan USGS Amerika Serikat. Pada slide pertama, kami memaparkan tugas-tugas yang telah diberikan. Yang pertama ada memilih kasus untuk satu contoh bencana lokal dan internasional. Yang kedua, mencari website yang menampilkan sistem peringatan dini. Yang ketiga, menjelaskan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Yang keempat, memberikan alasan tentang pemilihan alat tersebut. Dan yang kelima, menggambarkan DNA sistem mengenai website yang telah dipilih. Kasus gempa bumi lokal yang kami pilih adalah kasus gempa Ambon yang terjadi pada tanggal 26 September 2019 silam yang dilansir dari website bbc.com. Dalam website tersebut dinyatakan bahwa sebanyak 20 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka akibat gempa ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pun melaporkan sejumlah korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Adapun korban luka telah mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Lalu, kasus gempa bumi internasional yang kami pilih terjadi di Amerika Serikat, tepatnya California Selatan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2019 silam, yang dilansir pula pada website bbc.com. Di dalam website ini dinyatakan bahwa gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang kawasan gurun di California Selatan. Nah, untungnya pemadam kebakaran Los Angeles selaku saksi setempat mengatakan bencana ini tidak mengakibatkan korban baik yang terbunuh ataupun terluka. Namun, akibat dari bencana ini terjadi pemadaman listrik secara massal dan kerusakan tempat publik setempat. Lalu website bencana sistem peringatan dini. Di sini kami membagi menjadi 4. Yang pertama ada website BMKG. Bagaimana masyarakat mengantisipasi gempa bumi baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Lalu yang kedua website USGS tentang what USGS doing mitigate and respond earthquake hazard. Yang ketiga USGS about earthquake hazard of education. Dan yang keempat dari website BNPB tentang buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. Di sini di dalam bukunya terdapat berbagai antisipasi tentang berbagai bencana, tetapi kami di sini menekankan tentang kasus bencana gempa bumi. Pembahasan berikutnya mengenai alat-alat teknologi informasi komunikasi dari BMKG Indonesia yang kami dapatkan infonya dari website www.tagar.id yang berjudul 6 alat deteksi gempa andalan BMKG. Nah, yang pertama ada seismograph, adalah sebuah perangkat yang mengukur dan mencatat gempa bumi. Yang kedua, sea bottom sensor, yang berguna untuk mendeteksi getaran gempa dari dasar laut yang kemudian dikirimkan sinyal ke perangkat buoy di permukaan laut. Yang ketiga, GPS geodetik, adalah alat untuk mengukur pergeseran lempeng bumi. Yang keempat, ada buoy. Ini diapungkan di tengah laut untuk mengamati perubahan tinggi rendah permukaan air laut. Dan tide gauge adalah alat untuk memonitor pasang surut air laut. Alasan pemilihan alat-alat tersebut kami pilih sendiri disimpulkan beberapa kalimat. Yang pertama, gempa bumi bisa berpotensi bencana lanjutan berupa terjadinya tsunami atau tidak. Yang kedua, seismograf, GPS geodetik, dan sea bottom sensor bekerja sama untuk mendeteksi gempa. Yang ketiga, buoy akan memonitor arus ombak di air laut.
Yang keempat, tide gauge akan memonitor surutnya air laut. Dan yang kelima, sistem pendeteksi gempa dan pendeteksi gejala air laut ini akan bekerja secara sinergis untuk membuat peringatan awal bencana tsunami ataupun tidak terjadinya bencana. Nah, slide selanjutnya dan sampai slide akhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah peta konsep dari gempa bumi yang diambil dari 3 sumber yang berbeda. Yang pertama dari BNPB, yang kedua dari BMKG, dan yang ketiga dari USGS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang informasi edukasi masyarakat. Jenis edukasi yang pertama yaitu pencegahan bencana. Yang pertama, mengenalkan sistem peringatan dini terkait bencana gempa bumi, serta membuat bangunan tempat berlindung tahan gempa. Kriteria masyarakat yang diedukasi yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dampak yang diharapkan yaitu masyarakat dapat lebih mengambil tindakan cepat dan tanggap untuk mengurangi risiko terkena bencana, serta mencegah banyaknya korban jiwa. Jenis pencegahan bencana yang kedua yaitu adanya pengenalan bencana gempa bumi melalui simulasi gempa bumi. Kriteria masyarakat yang diedukasi yaitu seluruh masyarakat, baik di sekolah, universitas, ataupun institusi. Dampak yang diharapkan adalah masyarakat mengetahui hal yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Yang selanjutnya, melakukan pemetaan lokasi yang rawan gempa bumi. Kriteria masyarakat yang diedukasi yaitu seluruh masyarakat Indonesia mengingat banyaknya titik rawan gempa di Indonesia. Dampak yang diharapkan yaitu masyarakat memiliki kewaspadaan yang tinggi. Jenis edukasi yang kedua yaitu penanganan bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tenda pengungsian untuk masyarakat korban bencana. Kriteria masyarakat yang diedukasi adalah seluruh masyarakat yang merupakan korban bencana gempa bumi. Dampak yang diharapkan adalah seluruh korban mendapatkan penanganan yang terbaik. Jenis edukasi yang terakhir yaitu rehabilitasi bencana. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan penyuluhan akan pentingnya peran masyarakat dan pihak lainnya bahwa efek dari bencana gempa ini lebih cepat diselesaikan secara bersama dengan membagi peran-perannya di setiap sektor. Kriteria masyarakat yang diedukasi adalah seluruh masyarakat atau korban. Dampak yang diharapkan, masyarakat dapat mengetahui dengan pihak mana mereka harus bekerja sama dalam melakukan tindakan rehabilitasi dan renovasi untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Yang kedua, merumuskan agenda exit strategi. Kriteria masyarakat yang diedukasi yaitu pemerintah setempat dan para pekerja di bawah pemerintah. Dampak yang diharapkan adalah pemerintah dan para pekerja mengetahui apa yang harus dikonstruksi, dengan cara apa dan siapa yang mengelola bagian-bagian spesifik saat rekonstruksi berjalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi website. Kelebihan dari evaluasi website tersebut sendiri adalah menggambarkan definisi bencana gempa bumi dengan baik, serta telah memberikan edukasi tentang cara menyikapi gempa bumi, baik sebelum, saat terjadi, dan sesudah gempa bumi. Di sisi lain, evaluasi website juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu belum ada informasi spesifik untuk masyarakat tertentu atau belum ada pengelompokan. Akan lebih baik jika informasi lebih detail, misalnya apa yang harus dilakukan khusus untuk anak jika berada di sekolah. Selanjutnya, belum mencantumkan bencana gempa bumi yang sudah terjadi sebagai acuan, atau gambaran yang lebih real untuk antisipasi yang lebih baik. Misalnya apa yang terjadi pada gempa bumi Aceh 2004 yang setelahnya terjadi tsunami. Menunjukkan bahwa gempa bumi juga berpotensi untuk disusul dengan tsunami.